Kali ini kita akan belajar mengenai cara men-setup jurnal akuntansi. Karena di dalam Goodwill ERP ini nantinya seluruh proses jurnal akuntansi akan dilakukan secara otomatis. Maka hal pertama-tama yang harus kita lakukan adalah setup jurnal akuntansi secara benar. Sebelumnya, terlebih dahulu kita akan mempelajari bagaimana cara kerja dari accounting engine Goodwill ERP. Accounting engine Goodwill ERP merupakan satu powerful features yang terdapat di dalam ERP ini, di mana engine ini bekerja berdasarkan setup accounting yang sudah kita lakukan sebelumnya. Sehingga ketika Anda membuat transaksi, maka accounting engine akan menyimpan jurnalnya ke dalam accounting entry yang disimpan dalam format multi-dimensional accounting cube. Artinya, Anda dapat membuka laporan akuntansi Anda dari berbagai sudut pandang atau dari berbagai dimensi yang tersedia. Nah, dimensi-dimensi akuntansi yang tersedia dalam Goodwill ERP dibagi menjadi dua macam. Pertama adalah dimensi wajib yang Anda harus pakai. Di dalamnya ada dua dimensi, yaitu pertama adalah dimensi organization, tempat Anda meletakkan struktur perusahaan Anda, misalnya Anda mempunyai cabang, outlet, dan sebagainya. Kedua adalah chart of account, yakni daftar perkiraan yang Anda pakai di dalam sistem pembukuan Anda. Dimensi yang lainnya bersifat optional, artinya Anda bisa terapkan atau tidak tergantung kebutuhan Anda. Jika Anda hendak mengeluarkan laporan rugi laba berdasarkan cabang, maka Anda nanti bisa menggunakan dimensi organization. Atau misalnya Anda membutuhkan laporan analisa biaya, Anda mungkin memerlukan dimensi activity. Dimensi-dimensi yang tersedia ini nantinya bisa Anda kombinasikan satu dengan yang lainnya. Misalnya Anda bisa mengeluarkan laporan penjualan berdasarkan produk dan sales region. Di samping itu, Goodwill ERP juga masih menyediakan beberapa dimensi cadangan, yakni dimensi-dimensi yang peruntukannya bisa Anda tentukan sendiri. Berikut ini gambaran bagaimana kombinasi dimensi-dimensi itu terbentuk di dalam sistem. Seperti yang kita lihat di sini, ada sebuah kombinasi akun yang terdiri atas dimensi yang wajib dan dimensi yang optional. Dimensi wajib adalah organisasinya dan natural account-nya. Sedangkan dimensi optional di sini diwakilkan oleh dimensi produknya dan customer-nya atau bisnis partner-nya. Kombinasi-kombinasi akun tersebut nantinya akan terbentuk secara dinamis ketika sistem lakukan posting. Yang pertama Anda harus lakukan adalah men-setup default account-nya. Misalnya di sini Anda mempunyai kombinasi akun seperti ini sebagai default account-nya. Ketika pada saat melakukan entry transaksi, maka sistem akan melakukan penyesuaian dan bila perlu membuat kombinasi yang baru. Seperti dalam contoh atau ilustrasi berikut ini, kombinasi akun yang baru terbentuk berasal dari apa yang di-entry di dalam dokumen. Misalnya di dalam transaksi itu dinyatakan kejadiannya ada di kantor pusat, akunnya tetap, projectnya tetap, nama customer diambil dari nama yang dipakai di dalam dokumen, begitu pula dengan
nama produk diambil dari produk yang dipakai dalam dokumen. Sebelum Goodwill ERP ini siap dipakai, Anda terlebih dahulu harus memeriksa ulang akun-akun default yang sudah disiapkan. Yang Anda harus lakukan adalah Anda membuka menu accounting schema, dan di sana Anda bisa menjumpai setup akun-akun default. Anda nantinya juga bisa memeriksa atau men-setting ulang akun-akun default tersebut di layar-layar yang lebih detail, seperti misalnya di dalam menu Business Partner Group. Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda menu accounting schema yang bisa Anda buka dari menu induk performance analysis, lalu Anda buka accounting rules, kemudian Anda akan menemukan menu accounting schema di sini. Kita klik, kemudian kita pindah ke tab defaults. Di sini Anda bisa melihat akun-akun default yang sudah disediakan. Biasanya Anda harus periksa ulang kembali, terutama apabila Anda sudah melakukan perubahan pada daftar perkiraan Anda. Sebagai contoh, misalnya Anda hendak membedakan antara persediaan bahan baku dengan persediaan barang jadi. Di dalam accounting schema seperti yang terlihat di sini, akun default untuk produk aset atau akun persediaan sudah diarahkan ke akun persediaan bahan baku. Yang Anda harus lakukan untuk contoh di sini, Anda harus membuat satu penggolongan produk terlebih dahulu. Anda bisa membuka menu Material Management, submenunya Material Management Rules, lalu Anda klik menu produk kategori. Di sini Anda bisa membuat produk kategori baru. Anda bisa namakan persediaan barang jadi. Seperti ini. Anda simpan, kemudian Anda setup accountingnya di sini. Ketika Anda buka accountingnya, maka dia sudah memiliki setup akun default yang diwariskan dari accounting schema. Jadi kita lihat di sini accounting skemanya sudah diarahkan ke persediaan bahan baku. Maka ketika Anda membuat produk kategori baru, setupnya pun akan mewariskan dari accounting schema yang sudah ada. Untuk itu kita akan melakukan sedikit perubahan. Kita harus mengarahkan akunnya ke akun persediaan barang jadi. Kita akan search seperti ini. Anda bisa melakukan pencarian berdasarkan nomor account atau nama. Oke, di sini kita jumpai akun persediaan barang jadi. Kita pilih, klik OK. Kemudian untuk bisa dipakai, Anda harus menyimpan kombinasi yang baru ini. Anda bisa pilih di sini organisasinya bintang. Lalu Anda klik tombol simpan, maka Anda lihat di sini sudah terbentuk sebuah kombinasi akun yang baru, yang nantinya Anda akan gunakan ini di dalam produk kategori persediaan barang jadi. Jangan lupa Anda harus menyimpan setup accounting yang baru ini sebelum Anda keluar dari menu produk kategori. Selanjutnya, Anda bisa menambahkan produk baru dengan membuka menu produk, atau Anda bisa melakukan import produk terlebih dahulu. Di sini Anda klik new. Anda bisa beri kode produknya, barang jadi 01, misalnya TV 24
inch. Simpan. Nah, jika Anda mengelompokkannya ke dalam produk kategori barang jadi, maka dia akan mewariskan seluruh setup accountingnya dari produk kategori tersebut. Kita lihat di sini, produk asetnya sudah mewariskan apa yang kita setup di sini. Nantinya pada waktu transaksi, sistem akan melakukan posting berdasarkan apa yang kita setup di level produk ini. Kalau kita melihat struktur yang ada, maka setup accounting default yang ada pada level teratas di dalam menu accounting skema berfungsi hanya sebagai template saja. Sedangkan yang dipakai secara real di dalam transaksi adalah accounting default yang di setup di level terbawah. Dalam hal ini contohnya dalam level business partner atau di dalam level produk. Demikianlah sesi pembelajaran kita kali ini. Kita akan lanjutkan di dalam video berikutnya. Jika Anda mempunyai pertanyaan, maka Anda bisa kirim melalui email berikut ini, atau Anda bisa masukkan tiket support jika Anda sudah berlangganan. Terima kasih.